Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini saya pengen berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana trik untuk menghadapi interchange yang susah sekali ya. Tapi yang jelas itu tidak mudah karena bisa dibayangkan. Tunggu sebentar. Nah, ini saat ini saya sedang kumpul sama orang-orang yang tidak tahu waktu dan tidak tahu jam. Ini sudah jam 11 malam. Tapi memang kita semua sedang mempersiapkan race di Malang ya. Jadi di Malang besok kurang lebih tanggal 9 sampai 10 itu ada race dengan hadiah total 20 juta. Nah, saya dengan tim mau ikut ke sana. Ya, kemudian setelah lihat layoutnya, balik lagi nih berarti ya, balik lagi. Nah, setelah lihat layoutnya itu ngeri. Ini kita coba set turun. Nah, jadi ada dua lurus sebelum interchange. Nah, ini yang benar-benar susah. Kalau kayak barusan, ini kebetulan mobilnya pelan, itu enggak masalah. Tapi kalau dalam kondisi mobil itu kencang sekali, nah itu berat. Nah, pada hari ini saya pengen share sama teman-teman tentang bagaimana mengatasi interchange yang susah. Oke, sudah siap dengan apa yang akan saya bahas? Peralatannya sih ada yang mahal, ada yang murah. Saya akan bahas satu persatu, jadi teman-teman bisa ikuti. Bagi yang punya barangnya, Anda bisa ikuti dengan cara yang mahal. Kalau tidak punya, dengan cara yang murah. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, mari kita mulai. Abaikan suara di belakang ya, karena memang orang-orang lagi nyeting ini. Saya sekarang sudah menyiapkan dua buah roller. Jadi sebelum saya bahas tentang bagaimana mengatasi IC dan lain-lain, mungkin saya bahas dulu tentang ini, roller. Jadi roller naga atau double roller ini itu ada dua macam, teman-teman. Nah, dua macam. Yang satunya adalah double roller yang menggunakan karet. Wah, enggak jelas ya kalau hitam. Oke, begini. Ini. Jadi kalau yang pertama yaitu double roller rubber. Naga yang pakai karet. Itu semua orang sudah tahu, yaitu yang begini. Roller naga yang ada tempat karetnya. Yang kedua, itu adalah double roller atau roller naga yang sudah umum dipakai orang, yaitu yang modelnya begini. Oke, monggo. Ada teman yang pamit. Oke, ini yang kedua. Nah, ada yang berikutnya, yaitu double roller juga, ringless yang tidak pakai karet. Itu yang disebut dengan ya Allah angele. Nah, ini yang begini. Nah, yang model begini ini atau yang model begini silahkan teman-teman pakai. Karena memang ini replika, tapi di ori Tamiya-nya itu ada. Nah, yang tidak boleh dipakai itu adalah yang begini. Maksudnya tidak boleh itu kalau teman-teman lombanya yang lomba kejurnas ya. Nah, ini double roller yang seperti ini, persis kan bentuknya, tapi dia sudah dilubangi. Jadi penjualnya mengatakan ini adalah double roller yang lightweight, yang ringan. Nah, yang seperti ini kalau untuk hanya lomba-lomba lokal dalam kota silakan pakai, karena ini memang enak sih. Saya sendiri pakai ini sampai habis. Nah, ini sampai habis, sampai kecil. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman memang niatnya untuk ikut kejuaraan yang hadiahnya hadiah besar, yang sudah menggunakan regulasi-regulasi nasional biasanya, itu tidak boleh yang pakai seperti ini. Bolehnya yang normal. Ya, yang roller apa ini namanya, double roller naga rubber atau yang double roller yang biasa. Oke, yang saya akan bahas adalah bagaimana mengolah atau membuat roller yang ini itu menjadi lebih pakem ketika kita ada di tikungan. Oke, kita langsung saja diren ke sisi lah. Oke, meja sudah bersih. Yang pengen saya share di awal itu adalah ini dulu teman-teman sekalian, tentang ukuran ya. Skate mat. Oke, skate mat sudah di depan mata.
Jadi teman-teman, yang pertama kali itu adalah tentang ukuran. Ya, roller ini dinamakan double roller 12-13. Artinya ada bagian yang bawah ini itu dia 12 mm, yang atas yaitu 13 mm. Nah, semuanya begitu. Yang ini juga sama. Ini 13 yang atas. Yang besar, yang kecilnya 12. Oke. Nah, kemudian kalau yang roller naga, yang roller karet itu yang besar itu memang sama di 13, tapi bedanya adalah yang kecil itu dia tidak sampai. Nah, 11 kan? Dia 11. Baru ketika dikasih karet begini. Nah, ini dia menjadi 11,5 atau ya kalau boleh 11,6 lah. Nah, ini ya kalau pakai karet yang bawaan pabrik. Nah, apa gunanya ini? Itu begini. Ketika kita menggunakan roller yang ada karetnya seperti ini, maka teman-teman sekalian, itu ketika Anda berada di di interchange atau belokan lah ya katakan, dia akan membantu pengereman karena yang nempel pada trek bukan hanya besi tapi juga karetnya. Contohnya begini. Begini ya. Nah, ini kan hampir mendekati. Anda fokus di sini, ini kan masih jauh tapi kalau dia agak sedikit belok, nah begini dia akan nempel. Nah, akan tetapi ini yang penting, ketika teman-teman menggunakan yang ori seperti ini boleh dibilang kurang pakem karena hanya sedikit sekali yang menyentuh. Kalau dilihat dia kan hanya ya sedikit lah, hanya ujungnya saja dari karet yang menyentuh. Jadi ketika mobil ini kencang, walaupun dia sudah karet begini, itu dia akan tetap kerontang. Hari ini saya akan ngajak teman-teman bagaimana mengolah ini supaya jadi besar. Oke, sebelum itu ayo kita coba kita lihat bagaimana ketika rollernya cuman yang seperti ini. Kita akan coba, saya langsung DC jadi kenanya interchange. Oke. Nah kan bener, kalau cuma seperti ini tidak cukup teman-teman. Ini akan bikin mobil kerontang. Tapi maaf ya, tadi ternyata videonya ketutup. Tidak apa-apa, yang penting ketahuan bahwa mobil ini kerontang. Oke, kita akan coba yang sudah jadi. Oke, kita coba yang sudah jadi dulu. Oke, kita coba yang sudah jadi. Nah, ini dia karet naga, roller naga yang sudah jadi. Nanti kita akan belajar membuat yang seperti ini. Kita coba dulu di track. Oke, kita coba lagi. Ayo bos. Oh ini kurang stabilizer. Stabilizer sudah dipasang. Saatnya kita coba lagi. Gas. Nah, lolos IC kan, kandane kok. Jadi kalau ini pilihan ya, saya menggunakan roller kecil ini karena supaya dia lebih mudah untuk menempel pada trek ketika belok, ngerem lah istilahnya. Kalau misalnya tidak pakai kecil juga tidak apa-apa. Nanti saya akan coba pakai yang besar saja, pakai yang misalnya normal 13, 12, 13. Nah, yang penting tadi sudah bisa. Ini membuktikan bahwa dengan karet yang tebal begini, ini bisa. Apakah boleh secara regulasi? Boleh. Nah, teman-teman tidak usah lihat setelah itu saya kerontang ya, karena memang ini tentang bagaimana melewati interchange. Kalau masalah yang lain itu urusan lain. Kita nanti fokus pada bagaimana melewati interchange karena ada 2 lurus sebelum interchange. Kalau dari belok langsung interchange menurut saya agak lebih mudah. Ini enggak, ada lurusnya 2 itu loh. Jadi mobil itu semakin kencang baru dia lewat interchange. Kita langsung saja membuat roller naga yang modif seperti ini. Oke, teman-teman masih ingat alat ini? Ya, ini alat yang dulu saya pakai untuk bobot ban, bikin floating gear dan sebagainya. Ini juga berguna kalau teman-teman mau bikin roller yang kayak tadi. Nah, kita ambil bahan dulu. Ini dari yang versi paling low budget ya.
Jadi teman-teman tinggal siapkan saja sasis dengan satu ban, intinya dinamanya dinamo apa adanya, gear kalau bisa gear torsi supaya dia kuat untuk memutar. Kemudian siapkan tiang AO ya, tiang AO, kemudian dikasih spacer 1 cm, kalau yang punya saya ini 1,2 ya. Terus kemudian langsung dikasih bearing, kemudian bearing yang akan diolah, yang dijadikan besar. Terus kasih kuningannya, kasih bearing lagi, kemudian tutup pakai lock nut. Kita kunci. Langsung set 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 set. Nah, ini dia sudah berputar seperti layaknya bearing. Tidak kelihatan ya karena hitam. Pokoknya dia berputar lah. Nah, nanti teman-teman sekalian, kalau sudah berputar begini, kita tinggal, ini perlu ganjel ini ya, ganjelnya ini aja lah. Nah, susah. Oh, ini korek. Nah, tinggal begini, nanti dihidupkan, kemudian diputar. Jadi begini. Nah, ini muter. Si bearing ini sudah, si roller ini berputar. Kalau sudah berputar, itu teman-teman tinggal nanti dibubut, dibesarkan dengan menggunakan alat yang alatnya itu harus beli memang, yaitu ini. Ini adalah mata bubut yang kalau nggak salah second harganya 30.000. Kalau pokoknya carilah yang bentuknya seperti ini. Ini mata bubut yang nanti akan dimakamkan di rollernya ini. Begini teman-teman sekalian. Atau kalau ini yang versi mahal ya, kalau versi dan cepat. Jadi ngerjakan dengan ini cepat sekali. Kalau yang versi murah teman-teman bisa pakai ini. Kikir yang bundar. Jadi sambil diputer, sambil dikikir begini. Tapi ini cukup memakan waktu yang cukup lama karena dia tidak terlalu tajam. Ini bisa, tapi nanti pakai yang alat berikutnya. Ini kan saya bilang alatnya alat yang murah. Jadi ininya murah, tapi ininya agak mahal. Teman-teman harus beli supaya bisa membubutnya. Nah, yang penting saya akan bicara dulu cara membubutnya. Sebelum kita, ukurannya. Yang penting ukurannya. Kita akan bicara tentang bagaimana bentuk rollernya ini. Oke, saya akan gambarkan sekilas bagaimana bentuk roller ini. Jangan dihina, gambar apa adanya. Jadi ini misalnya roller yang bagian atas ya, terus ini ada sudutnya, kemudian dia masuk begini, terus kemudian ada gigi yang atas, yang tengah, kemudian ini lubangnya roller, kemudian ini begini, kemudian nutup. Nah, kalau dilihat teman-teman sekalian, tebalnya ini dan ini itu mirip. Yang beda adalah ini. Kalau diukur yang ini 13 ya, 13 mm. Kalau yang di sini tanpa karet itu 11 kalau nggak salah. Oke. Yang atas. Nah, 11. Jadi yang ini adalah 11 mm. Nah, yang dalam ini lain lagi. Yang dalamnya ini lain lagi, dia adalah 10. Oke, 10,6. Ini 10,6. Nah, tugas kita itu adalah ini diratakan dulu. Ini diratakan dulu sampai menjadi ini dan atasnya itu menjadi 10,0 atau 10,4, enggak apa-apa lah. Pokoknya berkurang dari ukuran 11. Nah, setelah berkurang bentuknya akan begini. Ini misalnya saya gambarkan di sini ya. Nah, begini. Kemudian ini yang tadi. Nah, begini ya, ini sudah 10 dan 10 misalnya, ini tetap 13 dan dirubah. Yang ini sudah 10, ini sudah 10. Nah, kalau sudah seperti ini kan lubangnya kecil, ini sudutnya kecil teman-teman. Kalau yang ini sudutnya besar, karena kan dia dari besar dipotong, begitu kan. Nah, ini yang nanti akan kita lebarkan. Nah, ini dibubut sampai lebar, supaya apa? Supaya kalau ini kan karetnya kecil. Nah, yang akan kita pasang setelah dibubut adalah karet yang besar. Sehingga nanti ketika dia dibubut, seret menjadi 12, sehingga dia menjadi ukuran roller 13 dan 12, ini karetnya akan dapat besar. Yang banyak orang salah adalah karet kecil dibubut. Nah, itu tidak ada gunanya. Contohnya begini. Nah, ini contohnya. Karet kecil diratakan. Ini kalau menurut saya sih tidak ada efeknya teman-teman. Sudah tidak nempel ke trek, dan juga dia karet sama besi nempelnya bareng, jadi tidak ada manfaatnya kalau yang seperti ini. Ini tidak ada gunanya. Jadi kita akan sekarang proses pertama adalah kita ratakan dulu yang luar ini untuk menjadi sampai dia ukurannya 10. Langsung kita lakukan. Kita rakit dulu, mana tadi yang sudah jadi. Nah, ini. Oke, kita ambil begini. Oke, saya dekatkan sedikit. Seret.
Nah, terus kita putar, kita kerjakan menggunakan ini, mata bubut. Oh, sebelumnya saya contohkan pakai ini ya, pakai kikir ya. Kalau pakai kikirnya agak lama. Kita coba. Atau kita ratakan dulu menjadi 10 ya. Pakai ini. Memang lama prosesnya. Jadi teman-teman memang harus sabar. Ini yang kena baru bagian luar, bagian dalamnya belum kena. Jadi harus sabar menggunakan mesin ini. Tangan kiri juga capek. Tangan kiri capek ini. Ini harus pakai pegangan ini. Nah, pakai pegangan. Pegang begini. Nah, lumayan. Kita putar. Oke, lumayan. Kita putar sampai jadi 10. Ini kalau pakai kikir biasa. Karena saya contohkan kalau pakai kikir yang, kalau pakai mata bubut yang tajam. Lihat bedanya. Wow, lihat. Dapatnya cepet banget. Ini baru kena yang bagian luar, belum kena bagian dalam. Masih belum. Nah, dalam mulai kena, teman-teman. Nah, oke. Kita matikan dan kita ukur. Kita ukur. Ini saat ini besarnya adalah 10,8. Lumayan. Ini sudah bisa mulai proses pengerjaan. Sebetulnya kurang sih, tapi tidak apa-apa. Nanti aja belakangan. Yang intinya, dia sudah mengecil dari ukuran yang pertama, yaitu 11. Ini tadi teman-teman adalah kita menggunakan alat yang low budget ya, yang teman-teman semua bisa bikin lah seperti ini. Ya, yang ininya bikin sendiri, bagaimana caranya Anda? Kalau yang ininya lebih baik beli ya, karena emang ini tajam sekali, jadi enak dalam membubut apapun. Kemudian kalau ndak punya ya tadi yang pakai kikir begini nih, dan saya pikir cukup susah, cukup lama, cukup pelan, dan itu akan menguji kesabaran. Terus tengahnya pun nanti juga pakai kikir bundar begini. Tapi itu tadi lamanya luar biasa. Nah, kalau teman-teman ndak punya yang punyanya ini, pakai ini. Tapi kalau punyanya sandingan itu malah lebih enak. Itu lebih kencang lagi. Ini adalah mesin sanding yang saya bilang. Jadi di online banyak sekali yang jual, di Tokopedia dan sebagainya. Yang jelas saya tidak jual karena saya jarang menggunakan ini. Dan ini perbedaannya dengan ini cuma satu. Kalau ini kan semacam dia bergerak gitu, dipegang set berhenti. Ya kan? Kalau yang ini kuat sekali. Lah ini inilah kenapa banyak orang menggunakan ini untuk bubut ban. Contohnya sebentar. Pakai yang biasanya lah ya. Nah, pakai yang seperti ini, kasih ban. Biasanya para tukang bubut itu caranya begini, kasih ban. Oke. Lah, terus ini diputar begini. Lah, terus ini dibubut. Biasanya begitu. Para tukang bubut itu begini caranya. Nah, selain ini bisa untuk bubut ban, banyak yang menggunakan untuk sama kayak yang saya lakukan tadi, yaitu dengan cara dipegang begini, kemudian dilakukanlah proses pengikisan begini. Nah, kan kalau pakai ini dia lebih kuat. Coba. Oke, kamera sudah saya dekatkan. Mesin sanding ini lebih kuat tenaganya daripada sekedar sasis. Kita coba. Ini saya pakai alat apa adanya ya, pakai kikir biasa. Lah, Anda bisa lihat. Yang tujuannya sama, yaitu bagaimana caranya membuat lubangnya menjadi semakin besar. Tapi lagi-lagi mesin ini, alat ini kalau pakai kikir ini cukup lama. Karena tingkat ketajamannya kikir ini kan ya gitu-gitu aja. Harus sabar dan telaten. Atau bandingkan kalau pakai yang ini. Wah, ini lebih ngeri lagi. Kita lihat. Langsung habis. Oke, bisa dilihat hasilnya. Nah, ini dia sudah mulai lebar sehingga sudah agak enak kalau untuk dikasih karet. Tapi ini masih kurang. Oke, kita hajar lagi. Nah,
yang berikutnya itu kalau saya kadang-kadang kalau orang tidak mau pakai ini, tidak mau pakai ini dan dia tidak punya alat sanding, otomatis ada alat yang ketiga yang kalau teman-teman tidak punya Anda bisa pinjam, yaitu bor. Nah, bor ini kalau saya kok malah lebih suka ya, karena dia malah betul-betul unstoppable. Cuman beda pada pemasangan ininya. Kalau tadi kan pakai bearing. Nah, kalau kita mau pakai ini tanpa bearing. Ini menggunakan langsung ke ringnya saja. Langsung saya praktekkan saja. Kita bongkar rollernya. Begini, semua bearing kuningan disingkir. Terus ambil yang ini, apa namanya ini? Spacer roller. Nah, spacer roller kita pasang dan ininya langsung kita pasang. Dan kasih spacer roller lagi. Ini ya. Spacer roller kalau bisa pakai yang sisa dan bekas. Sisa bekas. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kencengi. Bulat surut. Oke. Oh, salah. Kasih spacer dulu. Nggak bisa kalau begini. Kasih spacer kecil. Nah, begini. Kemudian kita tutup lagi pakai mur atau lock nut terserah. Nah, bedanya kalau ini dia tidak berputar. Yang berputar adalah bodinya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita pasang ke bor. Kita pasang di bor begini. Oke, bisa dilihat. Nah, kalau ini malah jauh lebih kuat. Kita langsung praktek lagi. Langsung kita coba. Nah, kalau pakai bor ini saya senangnya menggunakan kikir ini pun juga enak. Kita coba. Nah, ini jadi langsung bundar sesuai dengan yang kita mau. Agak ditekan supaya bundernya kerasa. Sepertinya cukup. Oke, jadi bobot rollernya sudah selesai. Yang pertama itu ada karet yang begini, teman-teman. Ini karet bawaannya roller Naga yang asli ya, double roller yang asli. Anda bisa bayangkan kalau ini dipasang di sini. Wow, pasti akan melompong. Oke, ada karet yang kedua seperti ini. Ini kalau nggak salah bawaannya karet Naga, roller Naga yang plastik. Ini juga terlalu kecil, teman-teman. Kalau dipasangkan ke roller yang sudah dibubut, jadi dia sama aja, nggak ngefek. Kemudian ada yang ketiga, wah ini taruh sini aja biar keren. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ini. Ada yang ketiga, nah ini yang akan saya pakai. Yaitu ini sudah pas banget ukurannya, lihat. Lah. Ini pas banget dengan besar yang sekian. Jadi tinggal dimasukkan nanti dan seterusnya. Karena ada yang keempat, jeng, yang gemuk sekali. Tapi ini saya pikir enggak lah ya, enggak proper, terlalu besar lah ini. Enggak, yang ini aja. Jadi yang ini ukuran berapa saya kurang paham juga. Kalau nggak salah ini tebalnya 3, OD-nya, outer diameter itu kalau nggak salah yang 14. Oke. Terus inner diameternya ID itu 8. Jadi yang saya pakai ini adalah yang ID inner diameter itu yang 8, OD outer diameter itu yang 14, terus tebal atau apa ya? Tebal lah. Tebalnya itu yang 3 mm. Ini yang saya pakai sekarang. Ya, untuk di sini. Kita pasang saja. Oke, meja sudah bersih. Saatnya kita pasang. Ya, jadi pemasangannya tidak ada yang spesial. Oh, sorry, ada sih yang spesial. Jadi jangan sampai karetnya ini melintir. Kalau melintir nanti ketika sudah jadi, dia bisa miring, teman-teman. Ini begini, biasa aja, terus begini. Nah,
Kalau sudah terpasang semua, karena kita takut dia melintir, ini dipijat, ditarik dan seterusnya supaya betul-betul dia posisinya tuh pas dengan roller. Oke, seperti ini. Kemudian ambil lem. Ini jangan lupa harus dilem bagian dalamnya. Jadi dibuka sedikit pakai kuku begini, bagian atas, kasih lem sedikit, ser. Oke, tutup. Kemudian diputar sebaliknya. Oke, pengeleman sudah beres. Saatnya kita bubut. Nah, untuk bubutnya yang tadi teman-teman, itu saya prefer diputar. Jadi kita kembali ke metode awal, yaitu menggunakan bearing seperti yang pertama. Karena cara itu saya rasakan lebih efektif, lebih cepat, lebih enak lah pokoknya. Kita pasang bearing, kemudian kuningannya, kemudian rollernya dipasang, kasih bearing lagi, tutup lock nut, kita kencengi. Nah, jadi sekarang roller sudah berputar. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara menggunakan tadi alat yang low budget tadi. Itu kita ganjel kembali, kita putar begini dan nanti langsung dikikir. Kita coba langsung. Oke ya, sudah jelas terlihat, kita lakukan. Nah, ini begini. Ya ini memang pekerjaan sih. Jadi harus sabar begini terus. Teman-teman mau pakai ban ini atau mau pakai mesin sanding tadi sama aja. Prosesnya sama-sama dibeginikan. Dan ini memang memakan waktu cukup lama. Dari ukuran berapa? Kita lihat dari ukuran 14 ini sampai menjadi ukuran 12. Banyak ini, banyak. Nanti ada metode yang lebih cepat. Oke, cukup contohnya. Oke, itu tadi kalau misalnya teman-teman sudah punya roller yang kayak gitu tadi, terus bubutnya bagaimana, pakai begitu. Nah, ada cara lain yang ini saya lebih cocok karena dia lebih cepat, yaitu dengan menggunakan mini grinder. Nah, mini grinder ini teman-teman yang nanti langsung disikatkan ke sini. Mau nggak mau dia akan lebih cepat habisnya. Nah, karena ini perputarannya kencang, maka saya lebih condong untuk kita siapkan air ketika dia mulai hangat, dicelup ke air. Oke, hidupkan alatnya. Langsung kita bubut. Mulai panas, celup air, sikat lagi. Nah, ini dihajar sampai ukurannya menjadi 12 teman-teman. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Masih 1326. (12.45) ini enggak boleh. Secara regulasi ini belum boleh, jadi kurang sedikit saja. A few minutes later. Mantap sekali. Inilah hasil akhir dari roller bubutnya teman-teman sekalian. Dan ini kalau diukur dia ukurannya berada di pas 12.00. Istimewa. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dipakai dan insya Allah interchange aman. Oke, kita coba saja langsung. Kita pasang di mobil. Oke, yang kanan tak rubah ya, yang kanan terubah. Sekalian membuktikan bahwa ini cuman gaya aja lah. Cuman kemarin soalnya ada orang yang BTO, kemudian saya lihat settingannya kok menggunakan settingan roller kecil, akhirnya saya pengen nyoba. Dan ternyata ya enak sih memang, tapi bukan berarti terus teman-teman harus pakai itu, enggak. Kita coba saja langsung. Kita pasang di sini, kemudian bearing. Setelah bearing langsung stabilizer,
langsung tutup lock nut. Terus yang kiri saya rubah sekalian jadi roller yang besar. Oke, roller kiri sudah saya pasang yang ringless, roller kanan juga sudah pasang dengan yang bubut baru tadi. Nah ini insya Allah keren sekali ya. Kalau misalnya peletakan atas bawah nanti saya ceritakan di akhir. Yang jelas ini begini, kalau roller baru itu kan kayak gini ujungnya. Ini kan licin, tanganku rek. Oke, ini kan licin sekali. Nah ini kalau Anda coba di track, jadi gunanya salah satu gunanya setting board dari track ori Tamiya itu, maksudnya track Tamiya itu adalah kita bisa ngukur. Ini kan licin. Nah ini licin sekali. Nah biasanya minimal banget orang-orang tuh dikasari sedikit pakai amplas. Nah seperti ini dikasari sedikit begini. Cerut. Yang penting bukan aslinya. Nah ini sudah cukup. Nah ini. Nah inilah yang saya bilang bahwa ketika orang sering ngasari roller, mau nggak mau roller itu kan lama-lama habis. Nah kalau sudah habis itu sudah tidak sesuai dengan regulasi. Kalau kalau yang sebelah sini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kena karetnya. Kalau kena karetnya bubar, rusak karetnya. Oke, ini sudah, yang kiri juga sudah. Oke, kita coba saja. Oke ya, jadi ini settingannya terakhir, rollernya karet bubut, kemudian yang sini tanpa stabilizer dengan karet seperti ini. Kita coba langsung di track. Saatnya kita coba roller baru nih, roller baru. Oke, ayo mas. Kontak, yang penting. Oh iya, yang penting internet aman. Gak enak, mang kelontang lagi. Ayo. Jadi komentar. Pokoknya gitu lah, pokoknya gitu. Yuk. Oke, sudah beres ya, walaupun saya yang kedua. Lap terakhirnya kelontang, tapi ya lumayan lah. Minimal teman-teman sekalian, kalau sudah satu masalah terpecahkan, nanti tinggal yang lain. Misalnya yang double bounce lah apa, itu gampang. Yang penting interchange sudah aman dulu. Nah ngomong-ngomong, kalau masalah peletakannya ini kan agak sudah miring ke depan nih derajat. Selain derajat dia juga dimiringkan ke luar. Jadi setelah derajat ditambahi lagi sedikit supaya dia miringnya keluar. Kenapa? Simple, karena supaya karet dengan besi itu nempelnya bareng. Nah, jadi besi ini membuat beloknya tidak berkurang kecepatan. Karet yang membuat belokan atau naik interchange itu cenderung aman. Begitu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, selesai sudah tutorial dari saya tentang bagaimana membuat roller bubut yang betul-betul akan bisa membantu teman-teman dalam melewati interchange yang betul-betul susah. Karena memang di beberapa tempat interchange malah disengaja ya, ada yang diganjel tengahnya supaya bukan landai tapi betul-betul menukik karena supaya susah orang lewat. Ya itu semua tinggal bagaimana racer mengakali supaya bisa melewati interchange. Dan ada juga yang ini dibalik ya, nanti itu tergantung track. Ada track yang bisa dibalik, ada track yang butuhnya yang menghadap ke atas seperti ini. Oke, sekian dari saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu on time jamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.